Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sahabat ashabu jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Yakub itu adalah seorang nabi dan beliau adalah kakeknya Bani Israel. Keturunan Nabi Ishak ini, Nabi Yakub sama Ais, dua anak laki-lakinya. Tapi Nabi Yakub yang paling banyak keturunannya menjadi nabi dan rasul, sampai ke Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dari Nabi Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Musa, Isa, Daniel, dan Samuel. Semua nama-nama Nabi Bani Israel ini keturunannya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Subhanallah, luar biasa, dan semuanya diganyang sama kaumnya. Ya, begitulah Bani Israel. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam tinggal di negeri Palestina, tepatnya di Syam. Karena Nabi Ibrahim itu hijrah dari Irak ke Syam, tinggal di Irak sama Siti Sarah, dan Siti Hajar dibawa ke Mekah. Siti Sarah tetap di sana, sedangkan Siti Hajar sampai meninggal ada di Mekah dan punya anak namanya Ismail. Turun-temurun sampai jadi Quraisy. Siti Sarah di sana sama punya anak namanya Ishak yang Allah berikan saat Siti Sarah sudah tua renta. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam adalah seorang anak dari ayah yang bernama Nabi Ishak alaihi salatu wassalam dan ibunya bernama Rafiqah, serta beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Ais. Oleh sebab itu Nabi Ishak sangat berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, supaya bisa mengamalkan perbuatan kebaikan dan dapat menyebarkannya seperti kakeknya. Maka Nabi Ishak alaihi salatu wassalam mulai memberikan pelajaran agama serta memberikan nasihat-nasihat kepada kedua putra kembarnya. Hal ini beliau lakukan supaya kedua putranya selalu beriman kepada Allah dan menjadi hamba yang selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, harapan dari Nabi Ishak ini untuk memiliki anak-anak yang taat, yang menjalankan perintah Allah, ternyata tidak sesuai harapannya. Karena putranya yang bernama Ais ini memiliki sifat yang iri, dengki, dan sombong. Akan tetapi, putra Ishak yang bernama Yakub ini memiliki sifat yang berbeda dengan saudara kembarnya itu. Perbedaan sifat yang saling bertolak belakang itu membuat mereka saling bertengkar. Ketika beranjak ke usia remaja, Nabi Ishak alaihi salatu wassalam berpesan kepada kedua putranya, "Wahai anakku, kalian harus tetap beriman dan takwa kepada Allah, serta selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya." Kemudian saat semakin beranjak dewasa, pertengkaran antara Ais dan Yakub semakin sering terjadi. Akhirnya Nabi Yakub mulai merasa resah dan bilang kepada bapaknya bahwa kakaknya sudah mengejeknya. Mendengar cerita dari Yakub, kemudian Nabi Ishak mulai menasihati Ais, namun dia tidak kunjung berubah. Kemudian Nabi Ishak dan istrinya berencana untuk segera menikahkan Ais dengan harapan setelah Ais menikah, itu dapat merubah sifatnya menjadi lebih baik. Kemudian Ais pun menikah dengan perempuan yang dipercaya oleh dirinya. Namun ternyata sifat dan perilaku Ais kepada Yakub tetap sama dan tidak berubah walaupun sudah hidup berumah tangga. Karena Nabi Yakub sering diejek, dihina, dan diancam oleh kakaknya, akhirnya Nabi Ishak pun memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, semoga anakku Yakub dapat mewarisi sifat kenabian yang kumiliki, dan semoga dia kelak akan menurunkan beberapa nabi dan raja dari garis keturunannya." Karena Nabi Yakub seringkali diganggu oleh kakaknya, akhirnya Nabi Ishak pun berniat menitipkan Yakub kepada saudara istrinya, yaitu Syekh Laban, dengan tujuan agar Ais tidak bisa mengganggu adiknya lagi. Dan akhirnya setelah mendengar saran dari ayahnya, Nabi Yakub pun mengikuti saran dari ayahnya. Kemudian berangkatlah Nabi Yakub menuju Irak untuk tinggal di rumah pamannya, yaitu Syekh Laban. Ketika berpamitan, Yakub diamanatkan oleh ayahnya agar memberikan surat kepada Syekh Laban. Perjalanan yang dilalui Yakub ini merupakan gurun pasir dan Sahara yang sangat luas.
sehingga beberapa kali Yakub perlu mengistirahatkan dirinya agar tidak terlalu lelah. Perjalanan menuju ke Irak juga dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari digunakan untuk beristirahat. Dan ini merupakan ujian pertama yang diberikan oleh Allah. Ketika Nabi Yakub sedang tidur, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan rezeki dan kehidupannya penuh dengan kedamaian, mulai dari keluarga hingga anak cucu, dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar yang sejahtera. Setelah bangun dari tidur dan mimpinya, Nabi Yakub kembali bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan itu, beliau terus-terusan berpikir arti dan makna dari mimpinya tadi. Kemudian terdengar suara yang muncul di kedua telinganya. "Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Wahai Yakub, ketahuilah, mulai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengangkat dirimu sebagai seorang nabi. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia, supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia dan kerajaan yang sangat besar untuk dirimu dan keturunanmu." Sahabat Ashabul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam sampai di depan pintu gerbang Paddan Aram, dan beliau sangat senang karena perjalanannya tidak sia-sia. Ketika menuju ke rumah pamannya, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam diantar oleh putri pamannya yang bernama Rahil. Dan setelah sampai di rumah pamannya, surat dari Nabi Ishak alaihi salatu wassalam segera diberikan kepada pamannya Syekh Laban. Surat itu berisi tentang keinginan Nabi Ishak alaihi salatu wassalam untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Namun Syekh Laban memberikan syarat jika Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ingin menikahi salah satu putrinya, Nabi Yakub harus menjadi penggembala kambing selama 7 tahun. Ketika ditanya putri yang ingin dinikahinya, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil. Namun Syekh Laban menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa terjadi apabila Nabi Yakub tidak menikahi kakaknya terlebih dahulu yang bernama Ilya. Pada saat itu, hukum adat melarang jika adik melangkahi kakak perempuannya untuk menikah lebih dulu. Setelah mendengar pernyataan dari Syekh Laban, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam pun setuju. Kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah yang Maha Agung, aku mohon kabulkan keinginan ayah dan ibu hamba. Berikanlah aku kekuatan selama menjalani ujian, dan kuatkan iman hamba. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, dan Engkau Maha mengetahui hal-hal gaib." Setelah melewati ujian menggembala kambing selama 7 tahun, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam menikahi putri pertama dari Syekh Laban, yaitu Ilya. Pernikahan putranya dengan putri dari Syekh Laban terdengar oleh Nabi Ishak dan istrinya, dan mereka yang mendengar kabar itu pun merasa bahagia. Setelah berhasil melewati ujian pertama, yaitu menikahi Ilya, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam mulai mempersiapkan dirinya untuk melewati ujian kedua, yaitu menggembala kambing dan menikahi Rahil yang merupakan putri kedua dari Syekh Laban. Ujian kedua pun berhasil dilewati oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kedua putri dari Syekh Laban sangat bahagia setelah menikah dengan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Mereka berdua yang sudah merasakan kebaikan dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ini sangat ingin untuk membalaskan kebaikan sang suami. Namun mereka belum tahu hadiah apa yang cocok untuk membalaskan kebaikannya itu. Setelah berpikir cukup panjang, Rahil pun ingat bahwa mereka memiliki 2 orang pembantu yang sangat cantik. 2 pembantu itu bernama Balhah dan Zulfah. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantu itu. Setelah mereka sepakat dengan keputusan itu, kemudian menyampaikannya kepada ayahnya. Mendengar keinginan mereka berdua untuk menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantu putrinya, membuat Syekh Laban terkejut. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ilya, Rahil, dan Syekh Laban, akhirnya Nabi Yakub menikah dengan kedua pembantunya.
dari keempat istri tercintanya, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam memiliki 12 orang anak. Istri pertama yang bernama Ilya dikaruniai 6 orang anak, yaitu Syam'un, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Zabulan. Dan istri kedua yang bernama Rahil dikaruniai 2 orang anak, yaitu Yusuf alaihi salatu wassalam dan Benyamin. Istri ketiga yang bernama Zulfah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Kan dan Asyar. Dan istri yang keempat dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dan dan Niftali. Dan inilah 12 putra Nabi Yakub, dan semua Bani Israel kembali kepada 12 orang ini. Oleh karenanya dinamakan dengan Bani Israel, yang artinya anak-anak lelakinya Israel, yaitu Yakub. Dari 12 orang inilah muncul 12 suku besar dari kelompok Yahudi, dan semua orang Yahudi bermuara kepada 12 orang putra Israel, sehingga mereka disebut dengan Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Karena disebutkan bahwa Israel dari Isra dan Il. Isra artinya hamba, dan Il artinya Allah. Jadi Israel artinya hamba Allah. Hal ini sebagaimana Jibril, Mikail, Israfil, maka semuanya di akhirnya ada Il, yang artinya adalah Allah. Intinya ini adalah kisah yang hanya kita dapatkan di Israiliyat Ahlul Kitab. Adapun dalam Islam maka tidak disebutkan semua ini. Akan tetapi sebagian ulama menukilnya seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, dan juga ulama-ulama lain dalam kitab-kitab tafsir mereka. Mungkin cukup sekian kisah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, dan kelanjutan dari kisah Nabi Yakub ini akan kita bahas kembali pada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian kisah di atas. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.